Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jika mereka menemukan kita, paling buruk, kita hanya akan kembali ke kabut hantu. Meskipun tidak dapat menandingi para pembudidaya Nas Chainsaw dalam pertempuran langsung, siapa yang dapat menandingi metode pelarian kami para pembudidaya iblis Dao? Suara pria yang bergema itu berbicara dengan penolakan. Apa yang Anda tahu? Setidaknya ada 4 pembudidaya Nas Chainsaw di sini, dan mereka semua memiliki harta sihir dan kemampuan ilahi yang sangat efektif dalam menahan teknik iblis Dao kami. Jika Anda ingin mati, jangan libatkan saya. Kalau tidak, saya akan dipaksa untuk melanggar perjanjian kami dan memusnahkan Anda di sini. Bonsage muda menegur dengan suara dingin. Tidak perlu kakak tua Bonsage menjadi sangat marah. Saya tidak akan menyebutkannya lagi. Namun, Anda tidak dapat mengingkari kesepakatan kami untuk menemukan tubuh hidup yang cocok. Kenapa lagi aku memberimu jejak esensi jiwaku dan dengan rela membiarkanmu meninggalkan kabut hantu? Orang ini tampak takut dengan kemarahan Bonsage, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa tidak mengingatkan Bonsage tentang persetujuan mereka. Jangan khawatir, karena saya membutuhkan bantuan Anda untuk menangani murid pengkhianat saya Zenith Yin, saya akan memberi Anda tubuh fisik sebelum saya bertindak. Selanjutnya, sebagai sesama penderita yang dipaksa untuk mengolah iblis Dao, bagaimana mungkin saya bisa mengingkari kesepakatan kita? Bonsage dengan acuh tak acuh berkata, "Hehe, kata-kata Anda benar-benar membuat saya nyaman." Setelah itu dikatakan, suara bergema menghilang dari pikiran Bonsage. Bonsage menghela nafas lega dan duduk di pohon kecil sebelum tertidur. Setelah beberapa waktu berlalu, semakin banyak pembudidaya meninggalkan kabut hantu dengan kerusakan yang semakin berat. Cukup banyak dari mereka yang bahkan mengalami luka parah pada inti ki mereka yang membutuhkan perawatan khusus selama bertahun-tahun, jika tidak, tingkat kultivasi mereka akan menderita sebagai akibatnya. Tetapi bahkan dalam keadaan menyedihkan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Lagi pula, selama mereka lulus uji coba kabut hantu, mereka masih bisa mendapatkan beberapa obat spiritual yang langka. Setelah sekitar 70 lebih pembudidaya tiba di kebun, tingkat pendatang baru sangat menurun. Di hari yang akan datang, hanya sedikit pembudidaya yang tiba. Pemuda yang menemani roh peri Valet pada awalnya ada di antara mereka. Pakaiannya rusak dan wajahnya pucat seolah-olah dia telah menderita melalui kesulitan dalam perjalanan ke sana. Saat memasuki taman, pemuda itu mengalihkan pandangannya melewati taman dan mengungkapkan kekhawatiran saat melihat roh peri Valet tidak ada di sana. Ekspresinya ragu-ragu. Pada saat itu, Grandmaster Zenith Yin dan Bonsage keduanya menjadi gelisah setelah melihat bahwa Han Li belum tiba. Bonsage lebih tenang dari keduanya. Meskipun dia merasa kesal, wajahnya tetap tenang. Namun, Grandmaster Zenith Yin tidak dapat bertahan. Dia sesekali membuka matanya dan dengan muram menyapu pandangannya melewati kabut hantu, tidak bisa tenang. Sebenarnya, temperamen suram orang ini biasanya mencegahnya untuk menunjukkan kesabarannya. Namun, Han Li memiliki sesuatu yang penting untuk perburuan harta karunnya, meninggalkannya dalam situasi tanpa harapan. Mayoritas orang tidak memperhatikan tindakan ini, tetapi lelaki tua berjubah Konfusianisme yang sedang bermeditasi di dekatnya telah membuka matanya. Dengan batuk ringan, dia perlahan bertanya, "Mungkinkah kegelisahan rekan Daois karena kekhawatiran akan seseorang yang belum tiba?" Orang tua itu menatap Grandmaster Zenith Yin dengan ragu. Ketika Zenith Yin mendengar ini, ekspresinya menjadi tenang sekali lagi, dan dia dengan acuh tak acuh menjawab, "Itu tidak bisa dianggap sebagai perhatian. Ini hanya junior yang sangat menarik yang pernah saya temui sebelumnya." Kilatan aneh melintas di mata pria tua berjubah Konfusianisme itu. Dia berkata dengan senyum misterius, "Junior yang menarik.
Rekan Taois Wu harus memperkenalkan saya kepadanya. Saya juga sangat suka membimbing junior yang tidak berpengalaman yang memiliki potensi. Bajingan tua, dia terlalu mencurigakan. Zenith Yin sangat kesal karena Han Li belum muncul, dan tidak mau berurusan dengan skema orang tua itu. Karena itu, dia dengan belak-belakan menutup matanya dan memaksa dirinya untuk bermeditasi. Pada saat yang sama, suara bergema bisa terdengar sekali lagi di sudut pikiran Bonsage. Bonsage, asistenmu masih belum datang. Mungkinkah dia dimangsa oleh hantu? Asisten seperti itu akan terbukti terlalu lemah. Nada suara itu mengandung ejakan. Sage Tulang menghela nafas. Mengingat temperamennya, benar-benar mustahil untuk membuatnya diam. Itu juga tidak mungkin baginya untuk membunuhnya karena itu akan terbukti terlalu berguna baginya. Sampai sekarang, juga belum ada orang yang meliriknya dengan tatapan bingung. Tampaknya pembicaraan singkat mereka tidak menimbulkan kecurigaan. Dengan pemikiran itu, Bonsage dengan sedih berkata, orang ini sangat misterius. Meskipun dia masih muda dan kultivasinya hanya pada formasi inti awal, sama sekali tidak mungkin baginya untuk jatuh ke hantu yang ganas. Bahkan jika Anda bertemu dengannya, Anda akan berbalik dan melarikan diri jika jiwa Anda tidak menyebar lebih dulu. Jangan meremehkan dia. Formai inti awal. Bukankah Bonsage terlalu meremehkanku? Terhadap kultivator seperti itu, saya hanya perlu membuka mulut, dan esensi darahnya sudah diserap. Suara yang dalam berbicara dengan tidak percaya. Apakah Anda menikmati panah pemadam iblis saya? Apa yang akan kamu lakukan jika dia memiliki pedang terbang yang juga terbuat dari bambu petir emas? Suara yang dalam itu terdiam sesaat sebelum berbicara dengan sangat skeptis, pedang terbang yang terbuat dari bambu petir emas. Apakah kamu bercanda? Hanya ada satu batang bambu petir emas, dan kau menyempurnakannya menjadi panah pemadam iblis. Bagaimana bisa ada harta sihir bambu petir emas lainnya? Hehe, Anda akan mengetahui apakah ini benar cepat atau lambat. Dan sebelum Anda mengatakan saya tidak memperingatkan Anda, selain dari harta sihir bambu petir emas, dia juga memiliki beberapa teknik merepotkan lainnya. Mengapa lagi saya, Bonsage, bergandengan tangan dengan seorang kultivator formasi inti awal? Dengan mengatakan itu, Bonsage tidak memperhatikan suara itu lebih jauh dan menutup matanya untuk meditasi yang tidak disadari. Suara yang dalam dengan bijaksana tetap diam dan merenungkan apakah Bonsage telah berbicara dengan jujur atau tidak. 6 jam kemudian, Bonsage sekarang tampak kesal dan bertanya-tanya mengapa Han Li begitu lama untuk tiba. Pada saat itu, area kabut hantu berguling dan membuat jalan setapak, memperlihatkan 3 orang berjalan berdampingan. Ketiganya adalah rombongan Han Li. Adapun wanita cantik Yuan Yao, dia kembali menyembunyikan kecantikannya yang menakjubkan dengan jubah hitamnya. Han Li tertegun sejenak setelah melihat begitu banyak orang yang hadir. Dia segera melirik tempat kejadian dan berjalan menuju daerah tak berpenghuni tanpa ragu-ragu. Roh peri Valet dan Yuan Yao kemudian saling melirik sebelum menempuh jalan mereka masing-masing. Pada saat itu, siluet muncul dengan kabur. Seorang pemuda tampan berjubah biru bergegas mendekat dan dengan sungguh-sungguh berbicara kepada roh peri Valet, "Hebat. Kamu aman. Saya sangat khawatir." Setelah ini dikatakan, dia buru-buru mendekatinya dan dengan hati-hati memeriksa lukanya. "Kakak Li, aku baik-baik saja." Ketika roh peri Valet melihatnya, dia berhenti dan memaksakan senyum. Ekspresinya terus berubah. Setelah Yuan Yao melihat keduanya secara mendalam, dia pergi ke lokasi lain dengan pakaian berkibar. Han Li, yang telah menemukan satu-satunya tempat untuk berdiri, berbalik untuk melihat Yuan Yao mengikutinya. Dengan sedikit terkejut, dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Nona Yuan, kita telah meninggalkan kabut hantu. Untuk apa kau mengikutiku?" Meskipun kecantikan wanita yang mempesona ini telah menyentuh hatinya,
dia tidak punya rencana untuk bekerja sama dengan orang asing dan segera berbicara dengan niat dingin untuk menolak. Kata-kata kasar Han Li tidak membuat Yun Yao marah. Sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata, "Tolong jangan tersinggung, Saudara Han. Saya hanya mengikuti Anda karena saya tidak punya pilihan. Rekan Taois harus tahu bahwa harta sihir saya telah mengalami kerusakan besar dalam pertarungan melawan Raja Hantu, dan saya tidak mampu menggunakannya lebih jauh. Dan dengan bahaya besar di Aula Heaven Void, wanita ini hanya tahu tentang Saudara Han. Datang ke sini adalah keputusan yang bodoh. Tolong jangan tinggalkan aku di sini untuk mati." Dengan mengatakan itu, mata wanita berjubah hitam itu berubah sedikit merah seolah-olah dia akan menangis. Adegan itu menyebabkan Han Li sangat mengerutkan kening. "Nyonya Yuan, karena Anda telah mengatakan ini, saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan. Tetapi pertama-tama, saya ingin memberitahukan bahwa saya bukan pria yang jujur, juga hati saya tidak dipenuhi dengan kebajikan. Saya terutama tidak mau digunakan dengan sia-sia secara bodoh." Han Li dengan tenang berbicara seolah-olah dia tidak melihat ekspresi sedih wanita itu. "Rekan Taois Han, jangan ragu untuk bertanya. Selama pertanyaannya tidak menyentuh rahasia apapun, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan." Wanita ini merasa agak kesal karena Han Li tidak mengungkapkan rasa kasihan atau simpati terhadap jenis kelamin yang lebih adil. Namun, ada item yang harus dia dapatkan dan dia tidak punya pilihan selain setuju. Setelah meletakkan tangannya di belakang punggungnya, Han Li tanpa tergesa-gesa bertanya kepada wanita itu tanpa berkedip, "Pertanyaan saya cukup sederhana. Apa tujuan rekan Taois Yuan? Hingga uji coba mana yang ingin Anda tantang? Juga, dari kepanikan yang kamu tunjukkan sebelumnya, sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu. Apakah Anda membawa masalah besar pada Anda? Saya tidak ingin terlibat dalam pertengkaran Anda karena pergaulan." Wanita itu tetap tenang saat menghadapi pertanyaan Han Li, memberi kesan bahwa dia sudah mengantisipasinya. Namun, pertanyaan terakhirnya menyebabkan dia mengungkapkan sedikit kepanikan. Dia menjawab dengan senyum yang dipaksakan, "Pertanyaan terakhir rekan Taois cukup berarti. Masalah besar apa yang bisa saya provokasi? Alasan kenapa aku sangat panik pada awalnya adalah karena..." Tanpa menunggunya selesai, Han Li dengan malu-malu menyela, "Jika Nona Yuan tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, biarkan saja. Saya tidak berniat mendengarkan kata-kata kosong apapun." "Kamu..." Melihat Han Li tidak tergerak, Yuan Yao akhirnya mengungkapkan sedikit kemarahan. Dia dengan paksa menginjak kakinya dan pergi dengan marah. Wajah Han Li tidak menunjukkan perubahan sedikit pun saat melihat wanita itu pergi. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah roh peri Valet, yang saat ini sedang berbicara dengan seorang pemuda laki-laki dengan ekspresi yang mudah. Ketika dia melihat Han Li menatapnya, dia memberinya senyum ringan dan menggumamkan sesuatu kepada pemuda itu. Setelah melihat itu, Han Li mengalihkan pandangannya, tetapi sebelum dia memikirkan hal lain, dia mendengar suara Bon Sage. "Kenapa kamu sangat lambat? Tuan ini percaya bahwa Anda tidak akan mampu menghadapi kabut hantu yang sepele. Mungkinkah Anda menemukan Raja Hantu?" Suara Bon Sage mengandung ketidakpuasan dan keraguan. Setelah mendengar itu, Han Li menatap kabut di kejauhan dan dengan acuh tak acuh menjawab, "Dalam perjalanan ke sini, saya bertemu dengan hantu yang ganas. Namun, itu tidak memakan banyak waktu. Itu adalah kelompok besar roh pemakan jiwa yang datang setelahnya yang menghabiskan banyak waktuku." "Roh pemakan jiwa?" Bon Sage mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah senior takut akan hal-hal itu meskipun mengolah iblis Dao?" Han Li bertanya dengan nada tenang, tetapi kata-katanya mengandung sedikit ejekan. "Bagaimana mungkin aku takut pada mereka? Namun, lelaki tua ini cukup penasaran untuk mengetahui bagaimana kalian bertiga berhasil lolos dari bencana seperti itu.
Bon Sage dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Han Li dalam hati mencibir saat dia dengan santai memberikan penjelasan, junior tidak benar-benar memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kami hanya memiliki keberuntungan dan mampu menghindari bencana melalui kebetulan. Sedikit menyelinap, tak perlu dikatakan, Bon Sage dalam hati mengutuknya. Setelah hening sejenak, dia tidak punya pilihan selain mengajukan pertanyaan lain. Baik. Karena Anda tidak mau menjelaskan, saya tidak akan terus mengorek. Lain kali aku akan berbicara denganmu, kita akan pergi bersama untuk mengambil ginseng roh 9, setelah itu, akan meminjamkan bantuan Anda dalam memusnahkan murid pengkhianat saya Zenith Yin. Tidak masalah, selama kamu menyerahkan ginseng 9 roh kepadaku, aku akan mengambil risiko untuk membantumu. Han Li setuju tanpa ragu sedikit pun. Bon Sage puas dengan jawabannya yang tegas. Setelah tertawa kecil, dia tidak berbicara lagi. Namun, dia tidak melihat senyum mengejek Han Li dan cahaya dingin yang sesekali berkedip dari matanya. Han Li tiba-tiba merasakan orang lain menatapnya. Dia mengangkat kepalanya. Akibatnya, dia melihat Grandmaster Zenith Yin menatapnya dengan sedikit kegembiraan yang mengingatkan Han Li pada seekor harimau yang mengincar mangsanya. Han Li dengan ekspresif memutar kepalanya dan tersenyum pahit. Tampaknya menghindari konfrontasi dengan Grandmaster Zenith Yin adalah hal yang mustahil. Zenith Yin jelas tidak berniat melepaskannya karena alasan yang sama sekali tidak dia sadari. Namun, Grandmaster Zenith Yin tampaknya memiliki keraguannya sendiri. Mengapa dia menunggu begitu sabar dan tidak bergerak untuk menahannya di dalam aula? Han Li dengan murung duduk di sepetak rumput dan bermeditasi. Dia telah mengkonsumsi sedikit kekuatan sihir di kabut hantu dan perlu pulih ke kondisi puncaknya untuk masalah yang akan segera datang. Menatap dari kejauhan, wanita Yuan Yao melirik Han Li dengan enggan. Sementara tatapannya mengandung kebencian, itu juga memiliki jejak kesepian. Meskipun roh peri Valet sedang mengobrol dengan pria yang sungguh-sungguh dan peduli sambil tersenyum, tatapannya tanpa sadar beralih ke arah Han Li seolah-olah dia khawatir. Adapun Han Li, dia sedang bermeditasi, tampak tidak menyadari tatapan keduanya. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari berikutnya tiba. Pada titik ini, banyak pembudidaya sudah tidak sabar. Mereka mengelilingi lempengan batu yang terletak di tengah paviliun batu giok. Dengan pengalaman mereka dari aula pertama, para pembudidaya ini sangat terkejut melihat lempengan batu mengungkapkan formasi transportasi dengan kilatan cahaya putih. Penampilannya persis sama dengan yang ada di aula pertama. Pada saat itu, dua tetua berpakaian putih dari Istana Bintang dengan tenang berjalan ke arahnya. Setelah memeriksanya, lelaki tua dengan wajah ramah itu perlahan berkata, "Formasi transportasi ini akan membawa Anda ke jalur es dan api di mana Anda akan memasuki persidangan kedua. Sebelum memasuki uji coba kedua, setiap orang akan memiliki waktu untuk mengumpulkan ramuan spiritual dan buah spiritual sebagai hadiah karena telah melewati uji coba pertama. Jika Anda merasa bahwa menjalani percobaan lain terlalu berbahaya, Anda dapat tetap di sini. Dalam sebulan, formasi transportasi akan muncul di sini untuk membawamu kembali ke aula utama. Tetapi terlepas dari apakah kamu memutuskan untuk menjalani percobaan kedua atau tetap di sini, kamu hanya punya 1 hari untuk memetik ramuan spiritual di seluruh area berikutnya. Melewati titik itu, tidak ada lagi yang akan muncul, dan Anda akan terjebak di sana. Sejauh pengetahuan saya, para pembudidaya yang tetap di sana tidak pernah kembali pada pembukaan kembali aula Heaven Void. Adapun alasan hilangnya mereka, masih belum diketahui hingga hari ini. Jadi jangan percaya bahwa Anda akan menemukan keberuntungan dengan sengaja tinggal di sana." Suara lelaki tua berpakaian putih itu tidak terlalu keras, tetapi suaranya bergema dan didengar oleh semua yang ada di sana. Mereka yang sudah tahu ini lalai sementara yang lain yang bodoh sangat terkejut. Setelah ini dikatakan,
kedua tetua penegak ini melangkah melalui formasi transportasi dan menghilang tanpa jejak. Kali ini, para pembudidaya lainnya tidak menunjukkan keraguan, dan masing-masing dari mereka bergegas. Lagi pula, waktunya terbatas. Mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk mencari benda-benda spiritual. Mereka sebaiknya memanfaatkannya dengan baik. Han Li tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah Sagebon sebelum buru-buru memasuki kerumunan pembudidaya yang bergegas menuju formasi transportasi. Tapi saat dia berjalan menuju formasi transportasi, Han Li merasa tatapan tamak Grandmaster Zenith Yin jatuh padanya sekali lagi. Kemarahan dan ketakutan bergejolak di hatinya, dan dia dengan masam meringis saat melewati cahaya putih. Meskipun mengetahui bahwa seseorang memendam niat jahat terhadapnya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Perasaan tidak berdaya ini membangkitkan perasaan balas dendam yang intens yang telah dia lupakan bertahun-tahun sebelumnya. Setelah cahaya memudar, Han Li berjalan beberapa langkah di luar formasi transportasi dan memeriksa sekelilingnya, menemukan pemandangan yang membuatnya tercengang. Langit berwarna biru tua dan dipenuhi awan. Hamparan rumput hijau zamrud yang tak berujung mengelilinginya, disertai angin yang membawa aroma tanaman yang kuat. Ada juga pegunungan yang samar-samar terlihat di kejauhan. Bagaimana mereka masih di Aula Heaven Void? Lingkungan yang anggun ini jelas milik daratan. Pada saat itu, Bon Sage berjalan keluar dari formasi transportasi. Mencemooh penampilan terkejut Han Li, dia berkata, "Bukankah itu luar biasa? Pertama kali saya datang ke sini, saya tidak terlihat lebih baik dari diri Anda. Tapi ini bukan ilusi, itu adalah keberadaan yang asli. Dengan ki spiritualnya yang melimpah dan aroma alam murni yang tak terlukiskan, ini bukanlah tempat yang ada di dunia luar." Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menikmatinya sebelum melanjutkan, dunia kecil ini seharusnya merupakan hasil dari kemampuan ilahi yang hebat dari beberapa kultivator dari era kuno. Sayangnya, kita di generasi selanjutnya tidak pernah lagi menyaksikan kemampuan mereka yang agung dan luar biasa. Bon Sage menghela nafas dan mengungkapkan keinginan untuk menyaksikan para pembudidaya kuno. Memisahkan langit dan bumi sendiri. Han Li diliputi rasa tidak percaya. Menebak apa yang dipikirkan Han Li, Bon Sage dengan tenang melanjutkan, tidak ada yang aneh tentang itu. Kemampuan ilahi para pembudidaya kuno jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, para pembudidaya kuno ini benar-benar menghilang dari dunia ini. Setelah inilah dunia kultivasi inferior kita sendiri muncul. Han Li tidak mempertanyakan ini lebih lanjut, dan matanya tiba-tiba jatuh ke jalan kecil di depannya. Jalan berkelok-kelok ditumbuhi tanaman liar yang tidak dikenal. Sulit untuk membedakan, dan itu mengarah ke jarak yang tak terlihat. Di mata Han Li, misteri kemampuan luar biasa kultivator kuno bersama dengan hilangnya mereka tidak ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Dia akan lebih baik dilayani dengan mengatasi masalah yang ada sebelum mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembudidaya kuno. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.